Halo Sobat Mupi dimanapun berada, semoga kalian sehat selalu dan banyak rezekinya. Selamat datang di channel Bango Mupi yang akan membahas film-film mantap untuk ditonton. Nah, langsung saja Sobat Mupi, kali ini saya akan mengulas film yang berjudul Mortal Kombat tahun 2021. Di awal cerita ada sebuah keluarga yang tak lain keluarga Hanjo. Hanjo adalah ninja terbaik di masanya. Hanjo mempunyai musuh yang bernama Bihan. Bihan adalah ninja yang ingin membasmi keturunan Hanjo. Dia mempunyai kekuatan es. Sebetulnya di film ini menceritakan dua orang yang tangguh, yaitu Hanjo sebagai Scorpio dan Bihan sebagai Sub-Zero dalam game Mortal Kombat. Lanjut cerita ya Sobat Mupi. Akhirnya Bihan menemukan keluarga Hanjo. Oh iya, Hanjo mempunyai dua anak, yang satu kira-kira 7 tahun dan yang satu masih bayi. Setelah Bihan bertemu dengan istri dan anaknya Hanjo, Bihan pun langsung membunuh mereka dan tak sadar anak yang bayi telah disembunyikan di bawah meja. Setelah lama Bihan bertemu dengan Hanjo, mereka saling bertarung dan akhirnya Hanjo pun kalah. Hingga Hanjo bilang, tatap muka saya, bukan tatap mata Ojan ya. Lanjut ya sobat. Singkat cerita, di masa depan ada seseorang yang bernama Cole. Cole adalah petarung gulat yang semacam kayak boxer, seperti kayak gitulah. Singkat cerita, di dunia lain Bihan dipanggil oleh ketua Shang Tsung untuk melacak pejuang bumi karena akan diadakan turnamen Mortal Kombat. Lalu Bihan pun mengganti namanya dengan panggilan Sub-Zero. Akhirnya Sub-Zero memutuskan pergi mencari pejuang bumi. Tak disangka Sub-Zero langsung ketemu dengan Cole. Cole pun langsung diselamatkan oleh seorang yang bernama Jack. Akhirnya Jack melawan Sub-Zero sampai kedua tangannya putus dan didorong ke bawah lantai oleh Sub-Zero. Sebelumnya Jack menyuruh Cole mendatangi seorang wanita yang agak umuh-umuh gitu, yang bernama Sonya Blade. Ketika bertemu Sonya Blade, Cole diajak ke dalam rumah, dan di dalam rumah Cole melihat seseorang yang sedang diikat yang bernama Kano. Setelah mereka berbincang, mereka ditatangi oleh monster. Monster itu terlihat ya agak mirip-mirip bunglon. Dia bisa tidak terlihat dan terlihat. Sonya dan Cole bertarung melawan monster tersebut, dan Kano pun mencari cara untuk bisa melepaskan dirinya. Dan akhirnya Kano pun terlepas dari borgol yang telah diteteskan oleh air liur si monster atau darah monster. Lalu mereka pun bertarung 3 lawan 1. Akhirnya Kano pun telah mengalahkan monster tersebut hingga jantungnya keluar. Wah, mantap sekali nih. Madep pokoknya malah. Singkat cerita, mereka berencana pergi untuk ke kuil suci untuk membuktikan keberadaan dan mengetahui tentang turnamen. Akhirnya mereka pergi menggunakan pesawat dan terjun payung di tengah gurun pasir. Sesampai di sana, mereka bertemu dengan seorang yang bernama Liu Kang. Liu Kang mengajak mereka ke kuil suci. Di kuil suci, Sonya bertemu dengan Jack yang sudah terbaring, dan Sonya melihat kedua tangan Jack diganti dengan tangan robot ala-ala Transformer, ala-ala Iron Man. Lanjut lagi Sobat Mupi. Dan hari ini mereka berkeliling-keliling di kuil suci. Lalu Liu Kang mengajak mereka bertemu dengan Raiden. Raiden mempunyai kekuatan petir. Setelah mereka bertemu Raiden,
dan akhirnya Raiden pun memutuskan untuk mereka berlatih agar mendapatkan kekuatan masing-masing dari jati dirinya. Di saat mereka sedang latihan, Liu Kang dikagetkan oleh Sub-Zero. Liu Kang bertarung dengan Sub-Zero. Nah, di tengah-tengah pertarungan, Liu Kang diselamatkan oleh keponakannya yang bernama Kung Lao. Shang Tsung pun datang untuk menghampiri kuil suci dan dihadang oleh Raiden dan membuat dinding pembatas atau kayak portal gitulah. Setelah Raiden membuat pembatas, akhirnya tim Shang Tsung pun tidak bisa menembus pertahanan dari Raiden. Ketika itu, Shang Tsung mengutus bawahannya yaitu yang bernama Kabal, dan Kabal akhirnya bertemu dengan Kano dan menjanjikan sebuah iming-iming agar Kano bisa terhasut. Dan akhirnya Kano pun terhasut oleh Kabal hingga Kano menghancurkan dinding dari segel yang telah dibuatkan oleh Raiden. Lalu tim Shang Tsung pun bisa menerobos dan akhirnya mereka masuk hingga disinilah terjadi pertempuran 1 lawan 1. Setelah mereka bertempur, Raiden pun muncul dan bertatap muka dengan Shang Tsung hingga bertempur dan merenggut nyawa yang tak lain Kung Lao harus melepaskan nyawa akhirnya. Di saat itu Liu Kang berteriak dan ingin menyelamatkan Kung Lao karena masih ikatan saudara. Ngeren. Akhirnya tim Raiden ditarik mundur agar bisa memasang strategi untuk melawan tim Shang Tsung. Di saat itu juga, karena Cole belum muncul kekuatan barunya, akhirnya Cole pun dipulangkan ke rumah. Setelah dipulang ke rumah, Cole dihadang oleh monster bertangan 4, ya nggak tahulah, kurang tahu itu dari gamenya namanya siapa. Pokoknya tangannya 4, badannya gede. Setelah Cole bertarung dengan si tangan 4, akhirnya Cole pun mendapatkan kekuatan dan Raiden menarik kembali Cole yang asalnya dipulangkan ke rumah kembali ke kuil suci dan mereka bertatap muka dengan Sub-Zero. Akhirnya tim Raiden bersepakat untuk menyerang kembali tim Shang Tsung. Mereka membuat strategi agar bisa 1 melawan 1 dan di tempat yang berbeda. Akhirnya tim Shang Tsung pun juga kalah hingga detik terakhir antara Cole dengan Sub-Zero menjadi pertarungan yang sangat sengit. Nah, di sini nih rada rame-ramenya untuk kemunculan Scorpio. Setelah menarik antara Sub-Zero dengan Cole, akhirnya Sub-Zero bisa menculik anak dan istrinya Cole. Setelah mereka bertarung, Cole mengeluarkan kayak senjata ninja dan dibasahilah dengan darah. Akhirnya Scorpion pun turun atau keluar dari neraka. Langsung mereka bertarung 1 lawan 1 hingga akhirnya Sub-Zero jadi dilawan oleh 2 orang. Setelah bertarung, Sub-Zero melihat siapa yang datang, ternyata dia ingat kembali bahwa yang diserang itu adalah Scorpion yang tak lain yang bernama Hanjo. Di akhir cerita, Sub-Zero dibakar habis oleh Scorpion hingga kulit-kulitnya melupas, meleleh kayak yang benar-benar terbakar api neraka. Dan akhirnya Samsung pun mengaku kalah hingga mayat-mayat timnya dibawa oleh Samsung. Dan di akhir cerita tim Raiden menjadi
senang dan ingin melanjutkan perjuangan dari game Mortal Kombat dan atau turnamennya semacam kayak gitulah. Oke, baik, terima kasih Sobat Mupi. Mohon maaf bila ada kata-kata atau agak gimana-gimana, dan saya meminta maaf bila ada kata-kata yang tidak enak didengar. Dan saya terima kasih banyak sudah menonton channel ini. Semoga channel ini bisa menghibur untuk teman-teman atau sobat-sobat yang dimanapun berada. Oke, lanjut untuk mencari film-film terbaru lagi. Terima kasih.